Salam hormat, salam sejahtera untuk seluruh ya keluarga besar Ormas ya se-DKI Jakarta yang hari ini hadir. Ada total berarti 60 Ormas hari ini hadir ya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama kami hormati, tadi ada Pak Taufa dan juga ada Pak Eli. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Taufa dan Pak Eli yang sudah berusaha dengan maksimal mempersiapkan kegiatan ini. Dan juga Bapak Ibu semuanya hari ini hadir. Ini berarti pertemuan yang kesekian kali ya, karena seingat saya ngisi online itu 2 atau 3 kali sebanyak pandemi ya Pak Eli ya. Ada yang sudah pernah ikut kelas online sama dengan saya, katakan? Ada ya? Oh, banyak yang belum juga ya. Oke, baik. Oke, baik. Ini dapat kesempatan terakhir ya. Ini biasanya jam-jam yang penuh dengan kerawanan ya. Kalau yang dibiarkan apa yang terjadi kira-kira? Wah, ngantuk, lapar udah pasti ya. Orang kalau lapar pasti nggak ngantuk ya. Ini pasti lapar ya. Oke, mau diisi saya nggak lama. Oke, Bu Pak, suasananya mau yang serius atau yang santai? Santai ya, relax, boleh sambil makan, boleh sambil ngobrol, santai. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, tepuk tangan banyak 1 kali, boleh ya? Tepuk 1, tepuk 2, sekali aja. Ini sekali aja tepuk. Oke, saya ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Kalau nggak ada kata tepuknya jangan diikuti. Diikuti kalau ada kata tepuknya saja. Oke ya. Siap. Konsentrasi 1. Baru dibilang ke Bapak Ibu. Iya Pak, jangan makan siang ya. Oke ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan. Saya Shoki. Saya sebenarnya bukan seorang motivator. Saya adalah konsultan Pak, yang memang mendampingi DKI khususnya sudah hampir 7 tahun dalam membangun budaya organisasi dan budaya kerjanya. Salah satu tugas konsultan adalah memotivasi. Ya, oke. Baik, saya akan lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Gelisah atau bahagia? Oke. Kalau diminta memilih, pilih gelisah atau pilih bahagia? Pasti pilihannya bahagia semua ya. Kalau kondisi hari ini yang dirasakan gelisah atau bahagia? Yang gelisah katakan, apa-apa jujur. Jujur pada diri sendiri itu bagus Pak. Gelisah katakan, gelisah. Oke. Yang bahagia katakan. Oke. Yang bahagia enggak, gelisah enggak katakan. Oke, baik. Bu Pak, kira-kira kalau saya boleh tanya, kenapa orang ya gelisah? Kenapa ya orang gelisah? Banyak masalah, apalagi? Banyak utang, apalagi? Mikirin doi. Kira-kira Bu Pak, apa yang buat orang gelisah? Ketidakpercayaan, ya apalagi? Iya. Kenapa orang galau? Halo, ada orang di sini? Kira-kira kenapa orang galau, Pak? Nah, tidak. Sekarang saya mau tanya, apa dampak orang galau? Saya tanya sekarang. Apa dampak orang galau? Dampaknya apa? Coba bayangin Pak ya. Bangun tidur dalam keadaan galau. Bayangin. Mau makan galau Pak. Berangkat beraktivitas galau karena macet. Gitu ya, pas nyampe di tempat aktivitasnya galau juga. Pulangnya ketemu keluarga galau. Akhirnya meninggal dalam keadaan kacau. Gitu ya. Dan kemudian orang yang galau ini biasanya orang yang selalu menunjukkan unhappy, ketidakbahagiaan. Kerjaannya mengeluh. Nah, ini orang yang galau. Gitu ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Sama, bisa sama galau makin sakit sama. Ya 11 bestie, mereka bestie 11-12. Gitu ya. Dan unhappy itu kemudian menunjukkan keluh kesahnya dan Pak, perhatikan, energinya akan menular kepada orang Pak. Akhirnya orang yang nggak tahu apa-apa Pak, bahkan dampak yang paling yang dirasakan itu keluarga, nggak tahu masalah apapun tiba-tiba disemprot
dimarahin, disalahin, padahal masalah dia adalah masalah dirinya dengan mungkin pekerjaannya atau mungkin dengan aktivitasnya. Akhirnya lupa. Nah, udah kalau terus seperti ini nih, perhatikan, dan terus terjebak dengan kegelisahan, bukan tidak mungkin Bapak Ibu akan dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan gelisah. Yang harusnya di akhir kehidupan kita menyebutkan nama Tuhan kita, ternyata yang disebutkan adalah itu yang digelisahkan. Mau Pak? Enggak. Mau? Enggak. So kalau tidak, Bapak, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya dong yang tidak mau gelisah. Yang tidak mau gelisah. Yang gelisah, ya kita bahas dulu. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, sekarang saya mau cerita dulu, ya. Nanti Bapak Ibu simpulkan cerita ini di akhir. Pernah dengar kisah jebakan 99 nggak? Yang sudah pernah tahu nggak apa-apa ya, refreshment. Jadi suatu ketika Pak, ada tukang kebun, ya, dan majikan. Majikannya selalu melihat tukang kebunnya dalam keadaan bahagia. Nah, majikannya ini, kok tukang kebun saya bahagia banget ketika bekerja? Harusnya yang bahagia siapa? Harusnya yang bahagia kan saya, kata majikannya. Saya yang gaji dia. Kok bisa ya kalau saya itu bahagia terus ya? Apa rahasianya? Wow, begitu pertanyaannya. Saya tanya sama gurunya lah. Guru dia mas, guru saya. Kemudian dia tanya sama gurunya. Gurunya bilang gini, Bapak Ibu semuanya, tukang kebun kamu itu tidak terkena jebakan 99. Tidak terkena apa, Bapak? Jebakan 99. Maksudnya apa? Kayak gini sajalah kata gurunya. Uang kamu kan banyak. Siapkan uang 100 juta. Saya ulang Bapak, berapa uang yang disiapkan? 100 juta. Kemudian letakkan uang itu, ya uang kan banyak ya, 100 juta. Sorry, uang yang harus disiapkan 99 juta. Saya ulang, berapa? Lupa, 99 juta. Tulisannya yang 100 juta. Jadi diminta dimasukin ke dalam tas atau koper, tulisannya 100 juta padahal isinya berapa? 99. Kamu serahkan uang ini ke tukang kebun kamu, dan syarat yang lain jangan kamu yang serahkan, minta asisten kamu yang lain untuk menyerahkan. Ya, kemudian dia minta orang lain, ya disiapkan uangnya, sampailah uang itu di hadapan tukang kebunnya. Sekarang saya mau tanya Pak, Bu, tukang kebunnya bahagia tidak mendapatkan uang sebanyak itu? Normalnya bahagia tidak? Bahagia, Pak. Oh itu normal sekali ya, apalagi ini diberikan. Oh terima kasih, senang banget ya. Rujuknya anak soleh, udah senang banget. Oh senang. Mulailah menghitung Pak. 99, 99. Ya balik. Wah saya salah hitung katanya. Dia siapin lagi satu-satu lembar-lembar, dia itu tetaplah jumlahnya berapa? Mulai dia berpikir, nah ini di sini mulai galau Pak. Kok kurang ya? Harus tulisannya 100 juta nih. Keluar kali jatuh nih yang ngambil nih. Yang nganter nih. Dia keluar. Ketemu nggak uang itu Pak? Enggak lah, uang isi cuma 99. Di saat kondisi seperti itu nih Bu Pak, orang yang gelisah akan dekat dengan berpikir negatif. Apa yang dipikirkan setelah itu? Benar. Jangan-jangan ini uang diambil sama yang nganter nih, kurang aja nih yang nganter nih. Harus rezeki saya 100 juta, gara-gara dia ambil berkurang 1 juta. Kalau diminta baik-baik saya kasih, gak begini caranya. Waduh, pokoknya sumpah serapah lah. Kemudian gelisah akhirnya, ketika bekerja besoknya dalam keadaan gelisah, majikannya lihat. Nanti kok ada yang beda dengan tukang kebun saya. Oh dia jadi gelisah. Wah langsung saya paham maksud guru saya jebakan 99. Sekarang bantu saya Bu Pak. Yang benar saya berikan hadiah. Yang hadiahnya spesial, pulang haji. Yuk. Iya, pulang haji, berangkatnya masing-masing. Tepuk 1. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Apa hikmah kisah ini? Satu orang saja. Apa hikmah kisah tadi? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat, makasih. Dari mana Pak? BKPRMI. Oh, tepuk tangan dulu dong, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Oke. Bu Pak, perhatikan ya. Yang membuat tukang kebun ini gelisah kenapa? Karena dia memikirkan sesuatu yang sedikit padahal yang banyak sudah dia peroleh. Banyak orang Bu Pak yang gelisah dalam hidupnya itu Bu Pak, dia pikirin sesuatu yang sedikit Bu Pak yang bermasalah itu, dia melupakan yang banyak. Saya mau tanya Bu Pak, anugerah terbanyak terbesar yang hari ini Bapak Ibu masih nikmati, namanya apa itu? Ya masih sehat hari ini, betul. Masih bisa bernafas. Ada yang mau nukar kesehatannya dengan uang? Uangnya gede, ya 500 miliar. Sekarang kan ginjalnya hilang sebelah, kakinya hilang sebelah. Mau? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Saya tanya, kenapa nggak mau? Lebih mahal. Ya udah uangnya
triliun. Ya, tapi mata lidah mencicipi makannya dihilangkan, kakinya dihilangkan, tangannya hilangin, mata hilang sebelah, mau? Serius mau? Jadi doa doanya, doa. Pertanyaannya kenapa tidak mau, Bu Pak? Artinya, Bu Pak, kita meyakini bahwa tubuh yang sehat ini lebih berharga dari uang berapapun. Betul tidak? Kita baru ngerasain ya nikmatnya sehat kalau sudah sakit, baru ngerasain nikmatnya makan ya, Bu Pak. Itu kalau sudah sakit gigi. Akhirnya tercipta sebuah lagu, lebih baik sakit hati daripada kebalik ya. Bener ya. Apa Bu artinya Pak? So oleh karenanya kita tuh begitu Bu Pak. Ya baru mensyukuri setelah sudah diambil nikmatnya. Maka hari ini Bu Pak, yuk sama-sama saya ingin bercerita. Ini cerita true story. Jadi pernah Bapak Ibu kenal dengan Pak Adi Sasmono nggak? Ya, kenal di mana Pak? Kalau kenal saya tanya kenal di mana ya? Barangkali udah kenalan juga. Beliau adalah mantan Menteri Koperasi sudah almarhum ya. Beliau membisikkan sesuatu Pak di telinga sahabatnya namanya Pak Hasan juga. Kemudian ditepuk dadanya, Hasan, kamu adalah orang yang sangat kaya. Menteri ngomong gitu Pak. Waduh nggak enak dia. Enggak Pak Adi, saya orang yang biasa, tidak seperti yang Pak Adi sampaikan. Tidak Hasan, diulang lagi sama dia. Kamu adalah orang yang sangat kaya. Hari dia cerita, saya berangkat umroh dengan salah satu pengacara terkenal di negeri ini. Dan dia berdoa, saya simak doanya sambil nangis. Ya Tuhan, saya ikhlas dimiskinkan semiskin-miskinnya olehmu, asalkan anak saya terbebas oleh narkoba ya. Saya ingin kamu Hasan, anak kamu itu baik-baik, soleh-soleh. Kamu adalah orang yang sangat baik. Bu Pak, hari ini kita masih punya anak-anak yang baik, ya masih sehat, pasangan hidup yang juga ada, ya meskipun tidak sesuai ekspektasi misalkan, tapi masih ada, Bu Pak, masih memperhatikan, masih punya lingkungan yang saling mensupport, masih bisa belajar hari ini, Bu Pak. Tapi masih ada yang tidak bahagia. Nah, jangan-jangan apa tuh, Bu Pak? Terkena apa namanya? Terkena jebakan 99. Apa tuh Pak? Jebakan 99. Memikirkan sesuatu yang sedikit, melupakan yang banyak. Ya, pandemi kita baru berapa tahun ini sekarang sudah mulai ya, baru 2 tahun. Hidup berapa lama kita dikasih enak sama Tuhan? Bertahun-tahun Pak. Masa hanya 1-2 tahun kita begitu mengeluhnya, lupakan kita dengan apa yang sudah kita dianugerahkan oleh Tuhan pada kita. Nah, Bu Pak, so oleh karenanya orang yang gelisah saya katakan sekarang adalah pilihan orang itu untuk gelisah. Jadi kalau saya tanya sekarang, siapa orang yang paling bahagia hari ini? Jawabannya siapa Pak? Boleh semangat. Siapa orang yang paling bahagia hari ini? Tunjuk orang yang mana? Tunjuk. Oke. Tepuk tangan dong untuk orang yang paling bahagia. Salah satu orang yang bersyukur begini Bu Pak, bilang sama pasangan hidupnya, 100 kesalahanmu buatku, aku masih punya 1000 alasan untuk tetap mencintaimu. Coba ya, kita memang benar cara bersyukur itu begitu ya. Asalkan kesalahan bukan yang fatal ya, Bu Pak. Masih banyak kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini daripada kita menggelisahkan atau mengeluhkan apa yang sudah mungkin. Ya, tepuk 1, tepuk 2. Jadi kalau ada orang yang cemberut, ya, yang orang yang itu berarti dia orang yang terkena apa itu? Terkena jebakan 99. Enggak, di sini nggak ada, di luar banyak, di sini nggak ada, ya. Setuju? Tepuk tangan dong untuk orang yang bahagia. Oke, pengantarnya ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Oke, Bu Pak, saya lanjut. Di tahun 1923 itu terjadi gempa yang meluluh lantakan seluruh kota di sana, kota Jepang ini. Skala Richternya 8,9 skala Richter. Seluruh bangunan rata, tapi ada satu gedung yang tetap tegak berdiri. Namanya apa? Ayo tinggal baca aja nih. Royal Hotel bahkan sampai ada hari ini yang masih ada ya. Kemudian para ahli di tahun itu meneliti, kok bisa gedung ini tetap tegak berdiri padahal gedung yang lain rata dengan tanah. Dulu Pak, kira-kira jawabannya apa? Sekarang mudah dijawab. Jawabannya apa? Gedung ini dibuat ekstra kuat, ekstra kokoh fondasinya, kan gitu ya. Akhirnya membuat gedung ini tetap tegak berdiri. Nah, kalau gedung untuk tahan guncangan, tahan
tahan gempa, dia butuh fondasi yang kuat. Sekarang kalau manusia butuh tidak Pak fondasinya? Apa fondasinya kalau gitu manusia? Agar tahan gempa, tahan guncangan. Oke, apa lagi? Ya, iman itu bicara tentang keyakinan, belief ya. Outputnya bicara apa? Outputnya bicara apa? Bicara tentang, kalau bahasa sekarang namanya karakter. Kalau bahasa agamanya namanya akhlak. Kalau bahasa psikologi namanya attitude atau sikap. Gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, diteliti Bu Pak, yang membuat orang sukses itu apa sebenarnya? Ya, fenomena iceberg dan banyak yang memang yang melakukan penelitian ini. Penelitiannya hampir sama, mirip-mirip. Ternyata yang membuat orang sukses dalam hidupnya itu bukan faktor yang atas, keahlian dan pengetahuan, bukan itu Bu Pak. Yang membuat orang sukses dalam hidupnya faktor apa? Yang di bawah. Ini bahasa Sundanya. Ya. Ini artinya sikap. Ini bawahnya apa artinya? Motivasi. Bawahnya artinya apa lagi? Nilai dan juga belief. Bawahnya apa ini? Ya, bicara tentang purpose. Inilah yang membuat orang beda, Pak, ketika menyikapi masalah. Sama-sama kena COVID, sama-sama rugi, tapi ada yang tenang, ada yang galau. Sama-sama kena masalah, Pak, ya masalahnya sama, nggak jauh-jauh beda, sama-sama nggak punya uang misalkan gitu. Kesulitan ekonomi, tapi ada yang tenang, ada yang galau. Apa yang membedakan? Ya, ini Pak, bicara tentang tujuannya, bicara juga tentang bagaimana value-nya, keyakinannya, gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Saya tanya sekarang, Bu Pak, mau punya anak yang baik atau pintar? Pilihan, baik atau pintar? Baik, bener ya? Oke, inginnya baik. Sekarang yang pada saat bagi raport apa yang ditanya? Berarti nilai itu orientasinya apa? Baik atau pintar? Pintar. Kita tuh Bapak ingin anak baik, tapi yang ditanam pintar. Akhirnya anaknya merasa diapresiasi kalau dapat nilai bagus. Dia lakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai bagus. Apa yang dilakukan? Nyontek. Udah nyontek, baca doa dulu lagi. Zaman sekarang zamannya online Pak, gitu ya. Akhirnya anaknya ketinggalan belajar, ibunya yang ngejain. Ya akhirnya itu ya, akhirnya keluarlah judul sinetron FTV, ibuku lebih galak dari ibu guruku. Ibunya nggak sabaran, udah sih mama aja ngerjain. Ya memang proses Pak, proses menanamkan satu value sama anak itu proses, nggak bisa instan. Butuh memang kesabaran, butuh bisa menanamkan itu. Kalau enggak jadi memang, gitu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Yang ada yang sabar, ada yang tidak. Yang membedakan apa Pak? Ini. Nah, sekarang saya mau tanya, ini tuh dibentuk dari apa sih? Saya mau tanya. Salah satunya, salah satunya ya. Sekian banyak dari salah satunya adalah cek apa yang kita pikirkan. Nah, itu dia. Ikuti saya, Pak. Pikiran, ikuti saya. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Dari mana mulainya? Pikirannya. Jadi kalau ingin lihat orang sukses atau keadaan hidupnya, cek pikirannya, Pak. Cek pikirannya. Ya, sekarang saya kumpul sama para HR internasional, itu merekrut orang yang dia cek bukan hanya CV-nya, bukan, no, tapi sosmednya. Di sosmednya isinya ujaran kebencian enggak? Isinya mengeluh tidak? Isinya dan lain-lain sebagainya, Pak. Kalau itu ada, maka tadi diterima. Gitu ya, Pak. Statusnya isinya galau atau status yang saya kan masih belum benar. Ya memang semua juga belum benar, kan ada yang benar, ada yang merasa benar hari ini. Justru itu yang salah, yang merasa benar ya. Semua juga nggak benar, semua punya dosa. Tapi ketika dia status yang baik, dia sedang berupaya untuk menjadi orang baik, sudah masih bisa saja. Jadi kita tuh gini Pak ya, yang pikirannya Pak, lihat orang gemuk, bawaannya negatif, jadi orang banyak makan. Lihat orang kurus, ini orang susah banget nih makannya, kesulitan. Lihat orang
merengut, ini orang kayaknya kesulitan ekonomi, semuanya dianalisa Bapak. Akhirnya stres. Stres deh, kebanyakan menganalisa orang ya. Tepuk satu, tepuk dua. So, positif thinking kan memang penelitiannya 80% pikiran itu negatif Pak. Maka yang diperlukan itu adalah mengarahkan pikiran yang negatif ini menjadi pikiran yang positif. Hanya butuh kebiasaan aja, butuh kebiasaan aja. Ya, lihat orang yang bermasalah, kita masih punya lihat mencelah apa kebaikan orang yang bisa kita lihat. Itu dari situ aja Pak. Ya, lihat ada hal segala macam kualitatif, apa kebaikan yang bisa kita ambil. Karena kita merepresentasikan kita bagaimana nanti keluarga kita Pak. Apa yang kita ucapkan, bagaimana pola kita mendidik, itu juga akan menjadi ya pola yang akan digunakan untuk anak-anak kita seterusnya setelah ini. Tepuk satu, tepuk dua. Ya, nanti kita dalami, tapi waktu saya masih singkat ini ya. Oke, saya lanjut. Nah ini kita lihat ya pesan dari Bapak Bangsa. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kok bisa begitu? Minta-minta apa itu? Saya minta lihat sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya ini orang muda. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang dia bilang. Itu motivasi. Yang penting motivasi ini. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terbaru dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Karena itu saya terus dia berhenti. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat disiplin antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, masalah yang halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Oke, boleh tepuk tangan dulu Bu Pak. Ya, kita lihat ya. Satu tujuan yang dimiliki oleh Bapak Bangsa akan mempengaruhi bagaimana cara dia. Bijaksana sekali, betul ya? Menyikapi masalah bijaksana Bapak Bangsa sekali. Ternyata ini kita nomor satu. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarnya. Itu yang dia pengen teguh. Apa yang kita pikirkan lupa, itu akan sedikit banyak masuk ke dalam ya kondisi kita, dan itu mempengaruhi kita. Kalau kita berpikirnya lupa negatif, banyak negatifnya, lupa, maka sikap kita ke orang lain pasti negatif. Yakin saya 100%. Ya, membuat orang sakit hati, membuat orang tersinggung. Ya, itu dimulai dari apanya Pak? Dari cara dia berpikir. Cek makanya, cek pikirannya. Nah sekarang Pak, anak-anak kita nih sekarang yang harus kita jaga nih, Pak. Dalam kondisi saat ini yang begitu bebas, betul ya? Dengan kondisi yang saat ini, kalau kita tidak jaga Pak, maka apa yang terjadi? Maka kita nanti di akhir ya, kalau kita tidak pernah fokus kepada mereka menjadi orang yang kita sendiri nggak kenal gitu. Pernah nggak Pak? Ini karena saya konsultan budaya ya, satu budaya keluarga. Ya, di jam makan malam, Pak,
bilang sama keluarganya, stop main handphone, kita ngobrol. Kalau sekarang enggak, ibunya megang handphone, bapaknya megang handphone, anaknya megang gadget. Kalau mau ngobrol, bikin WhatsApp grup. Ya, kalau gitu ya Pak, kalau kita tidak pernah sadar menciptakan budaya, maka budayalah yang menciptakan kita. Saya ulang ya, kalau kita nggak pernah sadar, nggak pernah memulai menciptakan budaya positif di keluarga, maka jangan pernah heran budaya-budaya luar akan masuk ke keluarga kita. Ya, pilihannya. Yuk, hari ini sama-sama yuk kita sadar yuk. Nah, bicara keluarga, sekarang bagaimana dengan organisasi? Saya mau tanya, organisasi semua punya tujuan yang mulia tidak Bapak? Mulia semuanya, betul ya? Mulia tujuannya, tapi kenapa akhirnya banyak yang Bapak 1, 2 orang, 3 orang yang akhirnya ya merepresentasikan organisasi justru menjadi satu hal yang membuat ini tidak baik, tidak sesuai dengan TikTok ini. Kira-kira kenapa? Karena di dalam organisasi itu kumpulan orang-orang Bapak. Kalau sendiri namanya karakter, tapi kalau kumpulan karakter itu namanya culture, namanya budaya. Dan kalau kita tidak pernah sadar membangun budaya di organisasi, maka siap-siap banyak budaya yang tidak kita harapkan itu hadir di organisasi. Karena kita nggak pernah sadar. Tepuk 1, tepuk 2. Saya lanjut ya. Kondisinya, Bapak, ada yang mau ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini, berbagai kepentingan. Kira-kira bagaimana nasib organisasinya? Nah, ini kayak gini nih contohnya. Semua orang mikirin dirinya sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Mau orang lain melangsak bukan urusan gua itu mah. Yang penting gua aman. Ayo bos, petugasnya harusnya ini ikut kebantuin juga. Nah, bayangin ya, masuk kereta sini. Gak ada yang mau ngalah, Pak. Gak ada yang mikirin perasaan orang lain. Pimpinannya yang harusnya mengarahkan justru malah ikut-ikutan. Ya begini nasibnya udah. Tugasnya, mission accomplishment ya. Tugas selesai, tapi menyakiti orang lain. Yang membuat ya begitulah. Nah, Bapak, bayangin, Bapak Ibu ada di sana, kira-kira bagaimana perasaannya? Ya, jadi kalau orang yang lagi hamil silahkan naik ini langsung lahiran hari itu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Itu gambaran Bapak. Gambaran sehingga orang yang tahu harusnya nggak begini sehingga dia memilih orang-orang yang bagus ya, memilih untuk mundur. Akhirnya isinya di dalamnya adalah itu saja. Kalau kita tidak pernah melakukan regenerasi, tidak pernah menjadi role model. Nah, kita lihat yang kedua. Kalau semuanya komit Bapak, komit ya, minimal ya komitmennya dimulai dari para leadersnya. Saya berharap hari ini para pimpinan yang hadir ya. Kalau enggak, tolong sampaikan ke pimpinannya. Pimpinannya dulu yang komit membangun culture. Itu 40% itu leaders. Percaya nggak Pak? Kalau percaya lihat saya. Lihat saya, angkat tangannya. Lihat saya. Angkat tangannya semuanya, angkat ikutan. Angkat tangan kanannya semuanya. Yuk pukul dagunya. Nah, pindah semua dagunya kan? Pindah semua dagunya. Nah, dagunya pindah semua. Nah, pindah dagunya. Yang tadi Bapak Ibu ikuti ucapan saya, tindakan saya. Ucapannya kemana? Dagu, tapi tindakannya kemana? Tadi yang harus yang diikuti yang mananya? Nah, yang diikuti itu tindakan bukan
Makanya di istilah kalau kita ingin didengar ngomong, tapi kalau kita ingin diikuti tunjukin. Ngomongnya banyak Pak, tapi nggak pernah mencontohkan, nggak akan pernah jadi apa-apa Pak. Ngomong sedikit tapi mencontohkan, that is effective. Leadership adalah action. Lupa. Mereka, para tim kita akan mengikuti bagaimana cara kita berorganisasi sebagai seorang leader. Kalau lurus, Bapak, ya maka yang mudah digamajari kan Bapak Ibu semua. Tapi kalau seandainya melencong-melencong, siap-siap tanggung jawab Pak. Tanggung jawab. Bapak sakit aku bener kan tadi ikutin saya. Saya salah apa bener? Tadi Bapak Ibu. Kenapa ikuti saya? Karena tindakan. Ya, tepuk satu. Tepuk dua. Contohnya gini. Mereka ya nggak saling mengenal, tapi mereka sadar Bapak dengan ya personalnya. Gak ada tulisan tuh ngatri, gak ada, tapi mereka ngelakuin itu. Ini stasiun di Tanah Abang. Boleh tepuk tangan dulu dong. Saya mau tanya Pak, apa yang membuat organisasi bisa seperti ini Pak? Semuanya punya arah yang sama. Mau tahu nggak? Keluarin alat tulisnya. Saya kasih simulasi sederhana. Keluarin alat tulisnya. Kertas kosong. Simulasi sederhana ya. Ikuti instruksi saya. Ya ikuti. Dan gak usah bagus-bagus, cepat aja ya. Gambarnya ya, siap. Kita gambar dulu. Ikuti saya, siap, gambar kepala semuanya, ayo gambar cepat. Kepalanya digambar, udah, matanya gambar, hidungnya gambar, telinganya gambar, mulutnya gambar, cepat, bagus-bagus nggak apa-apa yang penting ada aja. Sudah? Gambar lehernya gambar. Sudah lehernya? Nah sekarang gambar badannya, ayo gambar badannya, ayo. Sudah? Sekarang gambar kakinya gambar kakinya. Oke, sudah. Nah yang tadi saya maksud kaki depan, sekarang gambar kaki belakang. Total ada 4 kaki yang harus digambar. Ayo masukin, gak boleh diganti gambarnya. Masukin 4 kakinya. Udah, kasih ekor. Udah, kasih tanduk. Ayo, pokoknya masukin. Angkat gambarnya sekarang. Perlihatkan di kamera. Masya Allah, itu gambar apa itu? Angkat gambarnya. Aduh, gambar apa itu si ibu, si bapak? Yang tadi saya maksud gambar ini. Ada yang sama? 60 ormas ada yang sama? Oh, wah. Sekarang saya mau tanya, instruksinya apa yang tidak? Instruksinya bukan salah Pak. Instruksinya ada yang kurang. Apa yang tidak saya sampaikan? Ya namanya apa tuh? Satu kata. Iya satu kata. Namanya apa? Saya tidak menyampaikan tujuannya gambar apa, betul tidak? Karena tujuannya tidak jelas, sehingga terciptalah manusia berekor, manusia bertanduk, ya. Bupa, ini gambaran kalau kita berorganisasi tanpa arah. Yang ada di dalam yang nyuruduk sana, nyuruduk sini, Bupa. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau di organisasi tujuan itu namanya apa? Visi dan nilai. Saya mau yang hafal visi nilai organisasinya secara lengkap. Please, your hand. Angkat tangan. Hafal secara lengkap ya. Lengkap. Tanpa lihat. Ada?
WA. Panjang. Ya itu. Lupa, ya. Ada ya? Masya Allah. Kebayang lupa kalau bangun rumah nih Pak. Setelah semua sudah siap, apa langkah pertama kali? Bangun rumah. Pondasinya dibangun 2 lantai, ternyata bangunannya 5 lantai. Apa yang terjadi? Ambruk. Sebelum pondasi apa kalau gitu? Apa namanya? Desainnya dulu, betul tidak? Betul, ini rumah mau jadinya berapa lantai, betul tidak? Nanti rumah di mana posisi pintunya segala macam. Kebayang nggak Pak? Pekerjanya membangun rumah tanpa desain, apa yang terjadi? Atau desainnya ada tapi nggak dipakai? Seenaknya aja pokoknya. Kira-kira bagaimana nasib rumahnya? Ya udah, begitu nasib rumahnya. Nyaman nggak orang yang menghuni? Nah ini kalau sudah tidak nyaman, penelitian mengatakan banyak anggota organisasinya tidak all out, ya, bukan karena faktor ya materi dan lain sebagainya. Mereka masuk itu sudah tahu kuasa polisi ormas itu. Karena apa? Karena ketidaknyamanan Pak yang sudah banyak, sudah mungkin sudah lama. Jangan-jangan Pak, kontribusi ketidaknyamanan kita Pak, karena kita sendiri nggak tahu gambaran besar itu seperti apa di organisasi, mau dibawa kemana ini arahnya. Ya. Akhirnya semua orang berpersepsi ya bahwa tujuannya paling benar. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Si A mengatakan bahwa dia yang paling benar tujuannya. Si B mengatakan bahwa ini enggak, yang salah dia, kita yang benar. C bilang itu saya yang benar. Kira-kira bagaimana organisasinya? Ribut Pak. Serius, karena apa diawali apa? Karena arahnya, visi misinya tidak dipahami dengan jelas. Jadi langkah pertama, kalau kita ingin membangun komitmen para tim kita, maka yuk samakan dulu arahnya. Ya, samakan dulu arahnya. Nah, tujuannya samakan dulu tujuannya. Gitu ya. Nah, tepuk 1. Tepuk 2. 1. Oke. Apa bedanya visi dengan tujuan? Tahu nggak? Visi itu adalah gambaran besar jadi apa? Ya, tujuan adalah apa Pak? Contoh, Bapak Ibu diundang oleh saudaranya menikah, pernikahan saudara maksudnya, bukan pernikahan Bapak Ibu ya. Pernikahan saudara. Apa visi Bapak Ibu? Sampai di tempat pernikahan. Sampai nggak visinya? Sampai. Apa tujuannya Bapak Ibu kalau gitu? Tujuannya adalah alasan, betul. Kenapa kita ingin hadir di sana? Semakin kuat tujuannya Pak, semakin kuat juga kita untuk datang. Nah, itu dia. Jadi yang pertama arahnya sudah tahu, tapi kalau tujuannya lemah, ya tidak ada alasan yang kuat untuk mencapainya, maka nggak akan pernah tercapai juga. Jadi setelah sudah menguatkan arah, yuk sama-sama kita kuatin untuk apa sebenarnya, Pak? Alasan kita ada di sini. Untuk apa sebenarnya alasan Bapak Ibu ada di organisasi Bapak Ibu? Alasannya Pak, saya tanya sekarang. What do you listen? Kembangkan. Apa yang dikembangkan? Pasti kan banyak kota. Kembangkan ya. Dikembangkan apanya Pak? Pekerjaan dikembangkan Pak. Oh gitu ya. Setelah sudah dikembangkan pekerjaan itu apa Pak? Ya maksudnya kita kembangkan kebersamaan. Kebersamaan. Setelah sudah tercapai kebersamaannya apa yang terjadi? Apa lagi? Alasannya apa? Berkhidmat. Berkhidmat Pak. Betul. Setelah sudah tercapai berkhidmat pelayanan, apa yang terjadi? Untuk membersamai masyarakat. Membersamai masyarakat. Setelah sudah membersamai masyarakat, apa yang terjadi? Apa alasannya? Mungkin bersatu dulu. Bersatu. Kita teguh bisa kita. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Gitu ya. Bupa, tujuan, alasan ini penting sekali dipupuk untuk membuat orang tergerak terhadap ya mencapai apa yang sudah ditetapkan. Orang kalau alasannya nggak kuat Bupa, maka akan lemah actionnya. Contoh, bangun pesawat jam 5 pagi membawa Bapak Ibu pergi ke Tanah Suci.
Jam 5 pakai pesawat, jam berapa Bapak Ibu bangun? 2, 3, ada yang nggak tidur gitu ya. Kok biasa bela-belain Bu Pak? Karena Bapak ya, karena punya alasan yang kuat. Tapi kalau nggak punya alasan, bangun jam 3 mau nggak? Bangunnya jam 3. Gak ada alasan ya. Jadi kalau orang yang susah bangun malam, yang sesungguhnya nih bagi mereka muslim ya, atau beragama muslim juga yang jarang-jarang pergi ke tempat ibadahnya, itu apa? Cek alasannya. Jangan kita sedang lemah di alasannya. Gitu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke ya. Lukisan besar organisasi namanya visi. Masing-masing orang pegang potongan puzzle-nya. Diminta nempel Pak, tapi nggak tahu lukisan gambarnya gimana. Nempelnya pas atau nggak pas? Tidak pas. Jadi kalau ada yang merasakan di organisasinya tidak ada kemajuan, itu yang dicek adalah bukan orang-orangnya Bu Pak. Wah, ini orangnya nggak produktif. Cek dulu, jangan-jangan semua orang Pak ya, tujuan dan arahnya itu belum clear. Lomba lari hadiah 1 miliar, semangat nggak Bu Pak? Semangat, tapi nggak ditentuin dari finishnya. Akhirnya banyak orang yang melangkahnya banyak, tapi karena tidak clear kemana titik dia harus melangkah, dia bingung sekarang sampai mana. Ya ada capek doang tuh Pak, capek, mudah frustasi. Ya akhirnya orang seperti ini ya sudah nggak punya alasan yang kuat juga. Maka tancapin alasan yang kuat Pak, yuk sama-sama, yuk kita menuju sebuah arah yang jelas, arah yang mulia. Lanjut ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Tepuk 1, tepuk 2. Berarti tadi dimulai dari mana Pak? Dari mana mulainya tadi? Dari organisasi. Mulai dari visi, ya, visi misi, gitu ya. Kalau di kita sebagai konsultan budaya itu ada cara paling efektif merumuskan visi dan misinya. Tapi nantilah saya nggak sharing di sini karena waktunya singkat. Tapi aja. Ada cara yang efektif, ini kita lakukan banyak di organisasi di DKI Jakarta ya. Bahkan ada satu instansi yang menjadi top nasional karena komitmen para leadersnya bagus. Oke, kita lanjut. Bagaimana caranya? Saya sih nggak jelasin pakai teori. Nah ini siapa nih? Siapa ini? Barack Obama. Yang tahu siapa ini? Obama. Nah kalau ini? Michael Jordan. Ini yang kecil. Sama-sama hitam sih. Nah ini udah gedenya ya sekarang. Tepuk 1. Banyak yang tidak tahu kisah beliau. Saya ceritakan kisah beliau nih Pak. Ya, banyak yang nggak tahu. Pada saat Michael Jordan SMP, siapa yang tahu bahwa dia ditolak masuk tim basket di SMP-nya karena tingginya nggak nyampe? Michael Jordan. Di saat frustasi karena dia jadi pembasket tapi ditolak ya. Frustasi dia tuh Pak, bapaknya datang bawa kaos bekas. Ditanya sama Michael Jordan anaknya, "Nah, kau tahu berapa harga kaos bekas ini nak?" Bapak Jordan bilang paling harga $1 Pak. Ya sekarang bantu bapak, demi bapak, jualkan kaos ini seharga $2 nak. Kamu sanggup nak? Baik Pak, saya coba. Dia pikirin caranya, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak laku. Akhirnya baru laku di stasiun bawah tanah dalam waktu 6 jam. Sudah menjelang malam itu, menjelang malam, orang kasihan. Anak jualan kaos gak laku, akhirnya dibeli, jadi berdasarkan kasihan gitu. Wah laku. Ah dia pulang kan, ayah aku berhasil $2. Kata bapaknya, bagus nak. Besoknya bapaknya bawa kaos bekas lagi. Nah berapa kau jual kemarin nak? $2 Pak. Sekarang bantu bapak, demi bapak, jualkan kaos ini seharga $20. $2 aja lakunya berapa lama tuh? 6 jam, $20. Dia pikir Jordan kalau dia pakai cara yang sama, hasilnya sama Pak. Dia pikirin gimana caranya. Akhirnya dia punya cara. Oh iya, saudara saya kan jago gambar. Dia minta saudaranya gambar Mickey Mouse dan Donald Duck di kaos itu. Dia jual di sekolahan elit. Laku $25. Oh seneng Jordan. Ayo berhasil. Oh, $25. Bagus nak, kata ayahnya. Besoknya bapaknya bawa kaos bekas lagi. Berapa kau jual kemarin nak? $25. Sekarang bantu bapak, demi bapak, jualkan kaos ini seharga $200.
Berapa rupiah tuh kalau dirupiahin? $200. Berapa juta? 2 juta kurang. 2 juta kurang dikit. 2 juta kurang ya. Ya kalau ya bapak ibu nih jadi Jordan, apa yang akan katakan bapak ibu kepada bapaknya? Bapak jual sendiri aja pak. Anak zaman sekarang itu. Anak zaman dulu enggak begitu ya. Kita kan generasi zaman bapak yang ngomong bukan saya ya. Tepuk 1, tepuk 2. Ya. $200, bayangin pak, 2 juta kurang kaos bekas sampai mau beli. Tapi karena dia pernah berhasil dan dia coba, baik pak saya coba. Yang penting itu dulu mau nyoba dulu, masalah hasil bukan urusan kita kan. Bagaimana nanti hasil udah urusan Tuhan. Yang penting kita mau berusaha aja. Akhirnya dia pikirin caranya, tiba-tiba ada kerumunan artis, waduh, kerumunan orang, akhirnya dia masuk, ternyata ada konferensi artis, pemeran utamanya Charlie's Angel. Ada yang tahu namanya siapa? Depannya Farah. Nah, tahu memang hidup di zaman yang ketahuan usianya. betul. Namanya siapa? Farah Fawcett. Anak zaman sekarang nggak tahu apa Farah Fawcett. Coba tanya aja. Taunya Farah Queen tahu. Atau Farah banget nggak tahu itu ya. Itu ya. Farah Fawcett dia minta Farah Fawcett tanda tangan kaos itu. Dia jual apa? Berapa harganya? $1.000. Woi, berhasil ya. Bagus tak katanya. Nah, harga kaos ini harganya berapa tadi awalnya? $1. Berhasil dikatakan menjadi $2. Dari $2 berhasil dikatakan menjadi $25. Dari $25 berhasil dikatakan menjadi $1.000. Nah, ini kaos bekas bisa ditingkatkan harganya, bisa ditingkatkan value-nya. Lantas bagaimana dengan kaos tunjukkan? Duduk, sejak saat itu Jordan lupa berlatih ya, lebih giat lagi dari orang pada umumnya. Orang latih 2-3 jam, dia latihan 5-6 jam. Dia menciptakan nilai tambah untuk dirinya Bapak, sampai akhirnya dia sukses mencapai posisi tertingginya sebagai basket nasional. Internasional, ngomong Indonesia nasional. Internasional, luar biasa mereka Jordan. Apa kuncinya Bapak? Iya, nilai tambah. Nah, perhatikan Pak, nilai tambah. Jadi kalau kita ingin sukses Bapak dalam hidup kita, yuk silakan. Orang yang sukses itu adalah orang yang menciptakan nilai tambah. Orang yang average, yang rata-rata, Bapak, ya itu biasanya sering dilupakan orang. Coba cek di sekolah, masih ingat gak guru yang paling galak? Masih ingat gak Bapak? Nah, guru yang paling kalem masih ingat? Yang paling baik? Ingat. Padahal udah lama. Kenapa ingat? Karena yang lebih itu Bapak, itu diingat orang. Nah, teori ini dipakai oleh orang-orang yang suka viral-viral gak jelas itu. Tujuannya sebenarnya satu, apa Pak tujuannya? Nilai tambah. Nilai tambah apa yang kita ingin berikan di kehidupan kita, yang membuat kita tuh dirindukan Bapak banyak orang. Atau kita menjadi orang yang disebelin orang. Ketika kita sudah tidak ada, semua jadi saksi saja. Jadi saksi itu orang baik, orang baik. Kalau pernah marah, nilai tambah dong. Orang yang selalu saja tersenyum, nilai tambah. Nah, pikirin sekarang Pak, kalau ingin sukses. Kalau nggak ingin sukses juga nggak apa-apa juga, itu pilihan Pak ya, pilihan. Ya ingin jadi orang ya udah begini-begini saja dah. Hidup jadi kayak udah nggak apa-apa juga, pilihan itu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa Pak, di keluarga kita, di organisasi kita, di masyarakat, maka ciptakan nilai tambah. Kalau kita ingin lebih, pasangan kita lebih sayang sama kita, Pak, yuk berikan nilai tambah. Rumusnya ingat, kita tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah ini siapa ini? Nggak. Ada yang tahu nilai tambah beliau apa sehingga beliau dikenal? Apa nilai tambahnya beliau? Jujur. Oke, itu sederhana. Bupa, ini ceritanya nih. Beliau di akhir kehidupannya itu memiliki impian yang dia tidak pernah sampai hari beliau meninggal nggak pernah terwujud. Impiannya sederhana Bapak. Dia ingin membeli sepatu bayi, sepatu Itali itu. Digunting, ditaruh di buku catatan hariannya, istrinya baca. Dan sampai dia meninggal nggak pernah bisa beli sepatu itu Mas. Padahal dia sebagai apa tuh? Wakil presiden, bisa nggak dia panggil pengusaha? Saya minta beli. Pak, mau sepatu
takut berat bisa nggak? Tapi nggak dilakukan. Luar biasa Bu. Pada saat sunring, tahu sunring? Penurunan mata uang ya, nilai rupiah yang jadi satu itu, Pak, yang mungkin yang itu yang mengumumkan siapa? Bu Hatta. Istrinya sudah 3 tahun ngumpulin uang untuk beli mesin cuci. Tiba-tiba suaminya datang ngomongin sunring. Kaget kan? Kok nggak pernah bilang nih suami saya? Padahal apa kata Bu Hatta? Istriku, kalau aku bilang kau pasti akan bilang dengan keluargamu, keluargamu akan bilang pada yang lain. Rahasia negara tetap rahasia negara. Nggak apa-apa sih, kita nabung lagi. Bung. Di akhir masa jabatannya, ternyata nunggak listrik. Bayangin, jabatannya apa tuh? Wakil Presiden nunggak listrik. Gak listrik tuh. Memang dia terkenal, nggak pernah memikirkan kehidupan pribadinya, lebih banyak memikirkan kehidupan orang lain. Akhirnya terdengarlah sama Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Ya, akhirnya dibebaskan dari listrik. Wakil Presiden. Jadi nggak heran kalau ada lagunya Pak. Lagu siapa ini? Iwan Fals. Yang hafal silakan nyanyi. Saatnya nggak berubah nada ya. Tuhan telah mencapai semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa. Proklamator tercintai, jujur, lugu dan bijaksana. Bapak Ibu semuanya, ya semua orang pasti ya cepat atau lambat akan menemui ya titik ajalnya. Di saat sudah tidak ada lagi di dunia, lupa legacy apa yang kita tinggalkan. Apa itu legacy lupa? Ya, peninggalan apa yang kita tinggalkan? Apa kebaikan atau justru banyak kesalahan? Oke, Bapak Ibu semuanya, lanjut ya lagi. Makanya ada istilah ya, Pak Cina mengatakan waktu yang paling tepat menanam pohon 20 tahun yang lalu. Kesempatan berikutnya kapan? Hari ini. Tidak ada ya kata terlambat untuk satu perubahan. Bahkan niat berubah lupa. Kemudian dari niat berubah itu sudah dicabut nyawa kita oleh Tuhan. Mudah-mudahan menjadi saksi. Baru niat saja kita berubah, mudah-mudahan jadi satu jalan kebaikan untuk kita bisa khusus. Baru niat saja Pak. Ya mudah-mudahan. Maka hari ini Bapak, yuk sama-sama saya ingin mengajak diri saya sendiri khususnya, umumnya Bapak Ibu semuanya, yuk tidak ada kata terlambat hari ini Bapak, ya untuk bisa mulai menanam sebuah benih kebaikan, baik itu di keluarga kita dan juga di organisasi kita. Dalam situasi yang seperti saat ini Bapak, sulit memang, tapi bukan berarti ini nggak bisa. Bisa sepanjang membangun budaya, membangun culture itu cuma satu syaratnya, yaitu komitmen leadership 40%. Nah, itu paling besar. Sistem itu 25%, 30%, sorry. Visi misi itu 20%. Paling besar adanya di leadership. Ya, komitmen leadershipnya yuk sama-sama setelah sudah komit leadershipnya, yuk kita melangkah untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Seorang anak mencuri obat. Tanya, kamu sakit? Ditebus obat ini sama orang ini? Ya kan ini kan? Ditebus. Dan bukan hanya itu, diberikan satu bungkus sup ya buatannya untuk ibunya yang sedang sakit itu. Pak,
Kebiasaan orang ini memang berbagi pada siapa saja yang membutuhkan. Sampai kemudian terjadi satu musibah. Kepalanya terbentur. Serangan jantung, kepalanya terbentur. Tagihannya 760.000, kalau dirupiahin 400 juta. Ya malum, saat belum ada BPJS di Thailand. Bingung, akhirnya jalan satu-satunya ya dia harus jual aset. Operasinya harus segera dilakukan. Belum kejual asetnya, ternyata dia ada surat, ada tulisannya. Ternyata bilnya sudah lunas. Ada tulisannya, sudah terbayar lunas 30 tahun yang lalu. Dengan 3 obat yang ditebus dan sebungkus sup yang diberikan, di saat dia sedang membutuhkan, dia tidak melupakan siapa yang dibantu. Sampai akhirnya kebaikan orang ini sangat terasa sekali, sampai dia tumbuh dewasa menjadi seorang dokter. Boleh tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu semuanya, hari ini sama-sama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri khususnya, ya Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak ada, Pak, kalau kita yakin bahwa setiap kebaikan itu pasti dibalas. Itu bukan kata saya ya, itu kata Tuhan dalam kalamnya. Yakin nggak Bapak? Setiap kebaikan dibalas. Yakin tidak? Kalau yakin, maka nggak ada lagi orang yang setengah-setengah ketika bekerja, nggak ada lagi orang yang transaksional. Kenapa Pak? Karena dia meyakini setiap kebaikan pasti dibalas oleh Tuhan. Itu aja. Jadi kalau orang yang transaksional, berarti orang yang seperti apa itu Pak? Dia sedang bermasalah dengan apa kalau gitu? Sedang bermasalah dengan keyakinan kepada Tuhan, ya. Soalnya karena hari ini saya ingin sampaikan Pak, kalau hari ini di hati kita meyakini perbuatan baik pasti dibalas. Itu janji Tuhan Pak, dan Tuhan gak akan pernah mengingkari janji. Saya pernah ragu Pak, dulu saya pernah ragu. Saya punya teman, itu totalitas bekerjanya, tapi jabatannya mentok. Saya kira, ini orang baik, tapi kok jabatannya mentok. Kemudian di akhir purna tugasnya, saya datang ke rumahnya, di situ saya kaget nih Pak. Dia punya 3 anak. Anak yang pertama sekolah di Australia, anak yang kedua sekolah di Inggris, anak yang ketiga jadi pengusaha. Masya Allah, saya baru meyakini rupanya keberkahan yang kebaikan yang mengalir kepada keluarganya. Itu orang ikhlas selalu ada. Bapak Ibu semuanya, terakhir dari saya, kalau ada yang jawab, ada waktu silakan ya. Dari saya terakhir, the final analysis. Orang-orang seringkali tidak beralasan, tidak logis dan egois. Bagaimanapun maafkan mereka. Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois dan memiliki motif tersembunyi. Namun tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun tetaplah sukses. Jika kau jujur dan terus terang, orang lain mungkin mengkhianatimu. Namun tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang telah kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam waktu semalam. Bagaimanapun tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Bagaimanapun tetaplah berbuat baik.
Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin tak akan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampumu. Karena kenapa? Karena pada akhirnya semuanya hanya ada antara dirimu dengan Tuhanmu, bukan antara dirimu dengan Tuhan. Pada akhirnya semua orang akan mempertanggungjawabkan bukan antara diri kita dengan keluarga kita, dengan organisasi kita, diri kita Pak dengan Tuhan kita. Jadi kalau ada terbesit satu hal kebaikan, Bapak lakukan. Jangan nunggu kapan-kapan nanti keburu dikapani. Jangan nunggu nanti keburu mati. Lakukan Bapak, lakukan ya. Niat baik yang terbesit di dalam hati itu bagian dari cara Tuhan bisa mendidik kita kepada kebaikan. Terima kasih Bapak. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang luar biasa, yang bisa memberikan dampak pengaruh yang positif untuk keluarga kita, untuk organisasi kita, hingga nanti di akhir kehidupan kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya sudah memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tuhan ampuni segala kekurangan dan kesalahan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nomor handphone saya, Bapak kalau ingin komunikasi dengan senang hati. Terima kasih. Gak boleh ada ragu dan takut. Baik. So, bisa berubah? Bisa Bapak. Pertanyaannya bagaimana caranya? Cara merubah karakter yang paling efektif itu Bapak, kalau di dalam organisasi Bapak, maka bangunlah sistem. Jadi sistem itu bisa merubah karakter dengan cepat. Contoh ya. Kalau tidak absen, dipotong tunjangannya. Itu membuat orang disiplin secara sistem, tapi belum tentu secara value tertanam ya disiplinnya. Sehingga membangun perubahan karakter itu bisa dengan sistem, satu lagi dengan value. Value itu cara ya mengubah value itu ya harus ditanamkan, dirumusin dulu, ditanamin, baru kemudian dibangun sebuah sistemnya. Dipahami nggak di sini ya? Ya, jadi merubah karakter kalau untuk personal ya, dari mana mulainya? Saya ulang ya, dari pikiran, kemudian dari menjadi ucapan, jadi tindakan, jadi kebiasaan. Jadi Bapak hilangi negatif word di dalam dirinya. Kalau ada kata negatif, pokoknya negatif hilangi ya, netralisir jadi positif. Bapak, dalam ilmu NLP itu ada 3 hal ya di otak kita itu yang sering terjadi Bapak. Yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, namanya delesi, fungsi delesi. Contoh Bapak, fungsi delesi fungsi menghilangkan. Bapak Ibu ingat gak Bapak? Tadi jalan dari rumah ke sini ketemu orang yang pakai baju warna putih berapa banyak? Nah, ingat kan? Hilang otomatis. Betul ya? Fungsi delesi. Jadi sebenarnya kita mampu menghilangkan satu perasaan sakit hati, kecewa, tersinggung, itu bisa Pak. Ya, bisa Pak. Fungsi otaknya ada. Namanya delesi. Yang kedua ada namanya generalisasi. Apa itu? Mengeneralkan. Nah, biasanya ini sering digunakan oleh para kaum wanita pada saat mengatakan seluruh laki-laki sama buaya. Misalkan ya, setelah sakit hati misalkan. Tahu aja. Lagi semuanya sama. Itu namanya mengeneralisasi. Pokoknya kalau suku A begini, suku B enggak juga, Bapak. Jangan gunakan itu ya dalam generalisasi ya. Yang baik apa contohnya? Pada dasarnya semua orang itu punya maksud yang baik. Nah, itu penggunaan generalisasi yang bagus. Generalisasi. Yang ketiga namanya distorsi, yaitu mengubah fungsi pesan yang tadinya ya negatif jadi positif. Kalau dibilang kamu pasti nggak bisa. Dalam kita olah, jangan membuat kita oh iya saya nggak bisa ya udah saya diolah Pak, saya pasti bisa dan saya akan tunjukkan kepadanya saya pasti bisa. Itu namanya distorsi. Ya, 3 fungsi ini ya Bapak. Jadi 3 fungsi ini bisa digunakan Bapak Ibu, tinggal mau menggunakannya secara pas lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tepuk 1, tepuk 2. Sebagai seorang leader, kita harus punya 3 mindset yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik. Yang pertama, mindset yang pertama, yakini bahwa semua orang itu bisa berubah.
Ya, apa yang pertama Bu? Yakini bahwa semua orang bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa semua orang itu punya modal untuk berubah. Kita sebagai seorang leader memberikan cara untuk bisa bagaimana modalnya itu semakin besar untuk dia bisa berubah. Yang ketiga, selalu ada sisi positif dari setiap orang. Jadi ingin merubah karakter yuk mulai dari hal yang positif dulu, apresiasi hal yang positif dulu, dan kemudian Pak sampaikan ya cara perubahan yang memang kita ingin harapkan. Kita bimbing dia. Tapi orang yang mau berubah itu harus tahu dulu bahwa dirinya salah dan mau berubah. Kalau itu gak akan pernah terjadi perubahan kalau dia gak pernah sadar bahwa dirinya adalah salah dan mau berubah. Gitu ya, itu jawabannya Asep dan Nurul. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Sauki karena waktu kita terbatas ya. Jadi intinya setiap manusia bisa berubah. Tapi ada tambahan juga ya, tergantung niat dan juga mau diingatkan oleh orang lain ya. Jangan menjadi hati seperti batu yang terlalu keras untuk tidak bisa dicairkan. Tetapi sebagai manusia jadilah pribadi yang selalu menerima kritik, masukan untuk kebaikan dan bisa berubah karakter itu menjadi karakter yang baik, yang positif ketika memang juga